sekarang kita belajar yang namanya operasi bentuk aljabar ya. Nah, di sini pertama sekali kita bahas dulu istilah-istilah yang akan kita temukan ya. Nanti yang pertama ada namanya variabel ya atau peubah. Oke, ini adalah suatu nilai ya yang disimbolkan ya dengan huruf. Jadi biasanya nanti dia pakai huruf. Oke ya. Lalu yang kedua nanti ada namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Oke. Lalu nanti berikutnya ada namanya konstanta. Konstanta itu angka yang berdiri sendiri. Oke. Nah, contoh misalnya ya, contoh 2x tambah 3y tambah 6. Ya. X dan y ini itulah yang namanya variabel. Lalu yang dua ini namanya koefisien X. Ini namanya koefisien Y. Ini namanya konstanta. Oke ya. Itu dia variabel, koefisien dan konstanta. Lalu berikutnya nanti ada yang dinamakan dengan suku sejenis ya. Suku sejenis ini adalah suku-suku yang variabelnya sama. Oke, dia variabelnya sama. Oke, kalau misalnya saya buat ruas kiri, lalu nanti ada ruas kanan. Nah, di ruas kiri misalnya 2x, 5y, 6xy kuadrat, 7x kuadrat y, 6z. Di sini 10x kuadrat y kuadrat, 15xy kuadrat, 10zy, 5x ya, dan 6y. Lalu kita disuruh memasangkan yang sejenis. Oke ya, kita pasangkan yang sejenis ya. Yang sejenis itu berarti yang variabelnya sama atau hurufnya sama. Berarti ini sejenis. Ini juga sejenis. 5y dengan 6y. Ini ada xy kuadrat, ini juga xy kuadrat ya. Berarti ini juga sejenis. Ini dengan ini kan berbeda, berarti mereka tidak sejenis. Nah, ini tidak ada yang sama dengan ini juga. Ini juga, maka mereka tidak memiliki pasangan yang sejenis. Berarti yang sejenis itu harus sama persis hurufnya. Ya. Itu dia yang namanya suku-suku sejenis. Lalu berikutnya yang kedua, kita masuk operasi penjumlahan dan pengurangan ya di bentuk aljabar. Kita boleh dengan cara susun ke samping, boleh. Lalu boleh juga susunnya ke bawah. Nah, contoh A sama dengan 5x kuadrat kurang 6x tambah 10. B sama dengan minus 2 kuadrat kurang 4x kurang 5 ya. Lalu ditanya tentukan. Oke, yang pertama A tambah B, yang kedua
saya mau bikin yang ke samping dulu. Nah, kita tulis A tambah B sama dengan 5x kuadrat kurang 6x tambah 10 tambah minus 2x kuadrat kurang 4x kurang 5. Kita dekatkan yang sejenis ya. Kata kuncinya di sini yang pertama nanti dekatkan sejenis. Ya, berarti nanti di sini 5x kuadrat kurang 2x kuadrat kurang 6x kurang 4x tambah 10 dikurang 5 ya. Jadi kalau konstanta itu juga sejenis ya, sama-sama nggak punya huruf. Lalu tambah atau kurangkan koefisiennya. Berarti cukup dicek koefisiennya aja. Berapa 5 dikurang 2? 3. Berapa minus 6 dikurang 4? Min 10. Berapa 10 dikurang 5? 5. Jadi jawabannya 3x kuadrat dikurang 10x tambah 5. Lalu kalau A dikurang B, ya bedanya hanya jadi kurang aja. Oke, ini kurang minus 2x kuadrat kurang 4x kurang 5 ya. Dekatkan yang sejenis, berarti 5x kuadrat kurang minus 2x kuadrat kurang minus 4x kurang minus 5. Berarti kurang-kurang jadi tambah ya, berarti jadi 7x kuadrat minus 6 kurang-kurang 4, berarti tambah 4 ya, kurang 2x tambah 15. Itu dia kalau disusunnya ke samping. Kalau disusunnya ke bawah, oke, A tambah B. Berarti A-nya itu kita buat 5x kuadrat kurang 6x tambah 10 minus 2x kuadrat kurang 4x kurang 5. Kita tambahkan 5 tambah minus 2 berapa? 3. Minus 6 tambah minus 4 berapa? Min 10. 10 tambah min 5 berapa? 5. Itu makanya jawabannya 3x kuadrat kurang 10x tambah 5 ya. Lalu yang berikutnya kalau A dikurang B, disusun dia ke bawah. 5x kuadrat kurang 6x tambah 10 minus 2x kuadrat kurang 4x kurang 5. Oke, kita kurangkan. 5 dikurang minus 2, 7x kuadrat. Minus 6 dikurang minus 4, minus 2. 10 dikurang minus 5, 15. Itu makanya jawabannya jadi 7x kuadrat kurang 2x tambah 15. Jadi kita boleh menggunakan susunnya ke samping atau ke bawah ya. Jadi kalau misalnya ke bawah ini, contoh misalnya ditanya ya, misalnya si A 5x tambah 6y, si B misalkan 4x tambah 5z ya. Kalau tidak ada yang ini, ada yang tidak sama ya, A tambah B. Nah, boleh buatnya begini. 5x 6y 0z. Lalu 4x 0y tambah 5z. Karena tidak ada y-nya. Nah, jadi kalau ditambah 5 tambah 4 berapa? 9x. 6 tambah 0 berapa? 6 ya. 0 tambah 5 juga begitu. Ya, itu dia kalau disusunnya ke bawah. Pengurangan ya. Jadi kalau dikatakan nanti penjumlahan A dengan B, itu artinya A ditambah B. Kalau dikatakan nanti pengurangan A oleh B, berarti itu A kurang B.
Kalau dikatakan nanti pengurangan A dari B, itu berarti B dikurang A, gitu ya. Jadi harus dibedakan pengurangan A oleh B dengan A dari B. Itu yang penjumlahan dan pengurangan ya. Lalu berikutnya operasi yang kedua ada namanya nanti perkalian ya. Nah, kalau perkalian ini kita boleh menggunakan sifat distributif ya. Contoh misalkan 2 kali 3x tambah 5 berarti dikalikan, berarti apa? 2 kali 3x berapa? 6x tambah 10. Kita juga bisa menggunakan petak ya. Nah, misalkan panjangnya ini 2, lalu panjangnya ini 3x, panjangnya ini 5, berarti berapa 2 kali 3x? 6x. Berapa 2 kali 5? 10. Maka jawabannya adalah 6x ditambah 10 ya. Atau misalkan contoh yang lain, 2x tambah 3 kali 3x tambah 5 misalnya ya. Oke, boleh kita gunakan sifat distributif itu seperti ini. Kita kalikan. Oke, 2x kali 3x berapa? 6x kuadrat. 2x dikali 5 itu 10x. Nanti 3 kali 3x 9x ditambah 15 ya. Atau 6x kuadrat tambah 19x tambah 15. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan petak juga tidak apa-apa. Oke. Nah, misalkan panjangnya ini 2x, ini panjangnya 3, ini panjangnya 3x, panjangnya 5. 2x dikali 3x berarti 6x kuadrat. 2x dikali 5 10x. Ini 9x, ini 15 ya. Berarti jawabannya nanti jadi 6x kuadrat. Ini kemari 19x ditambah 15 ya. Jadi suka kita mau menggunakan cara yang mana. Oke, lalu berikutnya ada namanya perpangkatan ya. Jadi kalau perpangkatan itu sama saja dengan perkalian berulang ya. Contoh misalnya 2x tambah 1 pangkat 3 gitu ya. Nah, berarti boleh kita buat 2x tambah 1 kali 2x tambah 1 kali 2x tambah 1. Kita kalikan dulu dia 22 ya. Ini dulu ya. Oke. Berarti 2x kali 2x 4x kuadrat tambah 2x tambah 2x tambah 1 kali 2x tambah 1 ya. Berarti ini jadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 kali 2x tambah 1. Oke. Lalu kita kalikan lagi. Oke. 4x kuadrat dikali 2x 8x pangkat 3 tambah 4x kuadrat. Ini kemari ya. Sekarang yang 4x. 8x kuadrat kemari tambah 4x tambah 2x tambah 1. Oke, yang sejenis boleh ditambahkan. Jadi 8x pangkat 3 12x kuadrat tambah 6x tambah 1. Itu dia. Tapi kalau mau lebih sederhana atau lebih cepat, kita boleh menggunakan segitiga Pascal ya. 1 1 1. Oke, kita buat sampai semuanya aja ya. Oke. Berarti 1 tambah 1 2 3. Ini 4 tambahkan 6 4 5 10 10 5 ya. Karena tadi pangkat 3 berarti yang pangkat
X tambah 1 pangkat 3. Caranya tulis saja angkanya. 1, 3, 3, 1. Tuliskan yang ini 2 pangkat X mulai dari pangkat 3 kurangi 1 kurangi 1, berarti habis ya. Lalu yang paling belakang ini buat di sini. 1 pangkat 3, 1 pangkat 2, 1 pangkat 1. Oke, berapa 2 pangkat 3? 8. Berapa 2 pangkat 2? 4. 1 pangkat 1, 1 ya, kali 3 berarti 12. 2 ini 1 ya, berarti 3 kali 2 6 ya. Tambah 1. Makanya jawabannya 8x pangkat 3 tambah 12x kuadrat tambah 6x tambah 1. Kita bikin satu lagi contoh, misalkan ya, 2x tambah 3 pangkat 4. Berarti kalau pangkat 4 itu yang ini. Berarti angkanya berapa? 1, 4, 6, 4, 1. Oke. Lalu 2x-nya dimulai dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Lalu 3-nya dimulai dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Berapa 2 pangkat 4? 16 ya. Berapa 2 pangkat 3? 8. Kali 4, 32. Kali 3, 96. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. 9 kali 4, 36. Kali 6, 216. 3 pangkat 3, 27. Kali 8 ya. 8 kali 27, 565. Berarti 216 ya. Oke. 216 X. 3 pangkat 4 berapa? 81. Inilah jawabannya ya. Jadi boleh menggunakan Pascal biar jauh lebih sederhana ya. Oke, itu dulu pertemuan kita hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar itu